Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Yuri Abbas untuk renungan hari ini, hari Rabu. Nah, judul renungan oleh penulis STS kita yang bijaksana dan lucu itu diberi judul Jangan Hambar. Siapa penulis STS kita yang bijak dan lucu itu? Bapak Ibu lihat sendiri di aplikasi NLC yang sudah Bapak Ibu download di HP masing-masing. Nah, ayat yang diambil adalah dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Saya membacanya pertama dari Alkitab versi bahasa Indonesia terjemahan baru. Tertulis seperti ini firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Apakah kasih di sini ditulis dengan kata love? Nanti sebentar akan kita bahas. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Alkitab versi berbahasa Inggris khususnya dari versi King James menulisnya dengan kalimat begini. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Waduh, luar biasa. Kurang lebih dapat diartikan dengan perkataan atau kalimat seperti ini. Biarlah ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita diisi atau memiliki bobot anugerah di dalamnya. Lalu ibarat seperti sebuah benda atau ikan atau daging, perkataan kita itu ditaburi garam, seasoned with salt. Waduh, luar biasa saudara. Ini perkataan yang pasti datang dari Tuhan, karena tidak mungkin ada kalimat yang begitu indah seperti ini hanya dengan kemampuan kecerdasan manusia. Nah, fokus renungan kita hari ini secara indah atau luar biasa menyambung dari renungan kita sejak hari kemarin, bahkan khotbah di ibadah raya, membawa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah makanan yang disajikan, Bapak Ibu. Makanan yang disajikan, di mana makanan yang disajikan itu ya, kalau saya bicara daging atau sayur, bahan-bahannya itu pertama tentu saja mesti segar, tetapi kemudian juga memiliki rasa asin yang cukup, tidak kurang, tidak lebih, pas. Kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang dinikmati oleh orang, nggak lebay, nggak apa tuh istilah anak muda sekarang, nggak alay, haleluya, iya kan, nggak juga angku, iya kan, tapi juga nggak minderan, iya kan, pas menampilkan seperti pribadi yang dirindukan Kristus. Sehingga begini, seperti makanan yang disajikan dengan baik, lalu terdiri dari komposisi bumbu yang pas. Waduh, itu waktu orang nikmati, orang akan memuji chefnya, ini pintar banget, juru masaknya ini pintar banget. Kita ini ibarat makanan yang disajikan di tengah dunia ini, dan dunia ini menikmati hidup kita. Dalam skup yang paling kecil, keluarga kita menikmati kehidupan kita. Saya, cara hidup saya, perkataan-perkataan saya dinikmati oleh keluarga saya, oleh istri dan anak-anak saya. Kalau perkataan saya tidak memiliki isi anugerah dan ditaburi garam, waduh, sudah pasti hambar. Hambar itu adalah begini, ketika tampilannya terlihat baik, waktu dimakan tidak enak, nggak menyenangkan. Orang itu kalau ketemu makanan hambar, habis diakunya sebentar langsung dilepeh gitu. Apa itu dilepeh? Itu bahasa Ibrani yang diperbarui. Langsung dia buang, saudara-saudara. Begitu pula orang waktu dengar perkataan kita. Bapak Ibu, saya kira sudah saatnya oleh anugerah Allah yang telah menjamah, mengubahkan kita, dan anugerah itu juga yang memampukan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Sudah saatnya hari ini bila perkataan kita jadi berkat. Perkataan kita itu muatannya anugerah. Ketika engkau berbicara,
orang tidak mendengar, orang tidak menikmati penghakiman, tetapi orang menikmati kemurahan Tuhan. Kenapa? Perkataanmu penuh dengan anugerah. Lalu kemudian perkataanmu tidak hambar, tidak suka dengan perkataan merendahkan orang, tidak suka dengan perkataan mencibir orang. Sebaliknya dengan perkataan engkau membangkitkan semangat yang lemah. Beberapa waktu yang lalu kita belajar salah satu fungsi garam adalah menunda pembusukan daging. Jadi kalau perkataan kita ditaburi garam, waduh itu bahasanya tinggi banget ya. Kalau perkataan kita menjadi seperti garam yang masih asin, maka hati yang telah terpuruk ibarat daging yang kalau tidak ditolong oleh garam akan segera membusuk. Maka betapa indah dampak dari perkataan kita. Hati yang sedang terpuruk karena kejatuhan, karena penghakiman, karena kegagalan, mendengar perkataan Bapak Ibu dan saya tiba-tiba diubahkan, diberi semangat, kekuatan baru, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Saya kira inilah rencana Tuhan bagi kita gerejanya. Itulah kenapa kita disebut garam dunia. Berhati-hatilah dalam perkataan, biarlah perkataan kita penuh anugerah dan menjadi garam, tidak hambar. Immanuel,